Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi Presiden Amerika Serikat? Setiap perjalanan, setiap momen, selalu berada di bawah pengawasan ketat. Tapi ada satu kendaraan yang mengantar sang pemimpin negara dengan cara yang paling istimewa, paling aman, dan paling canggih, Marine One. Bukan sekadar helikopter biasa, ini adalah benteng terbang yang membawa rahasia terbesar dan teknologi terdepan Amerika. Setiap kali Marine One mendarat atau lepas landas, itu bukan hanya sebuah pendaratan, itu adalah pertunjukan kekuatan militer, sebuah tarian udara yang begitu mulus, seolah-olah beratnya tanggung jawab negara lenyap di udara. Apa yang membuat Marine One begitu istimewa? Ini bukan hanya tentang kecepatan atau kemampuan angkut. Ini tentang perlindungan. Helikopter ini dirancang untuk menahan serangan dari berbagai ancaman, mulai dari proyektil kecil hingga rudal. Sebagai alat transportasi resmi untuk Presiden Amerika Serikat, helikopter Marine One juga dilengkapi fitur khusus yang berbeda dengan helikopter pada umumnya untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Helikopter Marine One mampu melaju hingga lebih dari 241 km per jam, serta memiliki lapisan anti-peluru yang kuat. Selain itu, helikopter Marine One mengusung teknologi pengecoh peluru kendali yang sangat canggih dan dilengkapi dengan saluran komunikasi transkripsi canggih dan aman. Sehingga memungkinkan Presiden untuk berkomunikasi dengan panglima-panglima militer dan seluruh stafnya. Kisah Marine One dimulai jauh sebelum era helikopter modern, tepatnya pada masa-masa awal penerbangan kepresidenan. Sebelum helikopter menjadi pilihan utama, Presiden-Presiden Amerika Serikat mengandalkan pesawat untuk perjalanan jarak jauh. Namun, kebutuhan akan transportasi yang lebih fleksibel, terutama untuk perjalanan singkat dan pendaratan di lokasi yang sulit dijangkau, mulai terasa. Bayangkan di era 1950-an, ketika teknologi helikopter masih dalam tahap perkembangan pesat, Angkatan Udara Amerika Serikat mulai bereksperimen dengan penggunaannya untuk mengangkut pejabat tinggi. Presiden Dwight D. Eisenhower adalah presiden pertama yang merasakan langsung keunggulan helikopter ini. Pada tahun 1957, ia terbang dengan helikopter H-13 Sioux dari Gedung Putih ke Camp David. Momen itu menandai babak baru dalam sejarah transportasi kepresidenan. Dari sinilah, gagasan tentang helikopter khusus kepresidenan mulai tumbuh dan berkembang. Awalnya, tidak ada desain khusus untuk Marine One. Berbagai jenis helikopter komersial dan militer dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan kenyamanan Presiden. Helikopter seperti Sikorsky U-34 Choctaw dan Sea King menjadi tulang punggung armada kepresidenan di awal-awal. Namun, seiring dengan meningkatnya ancaman dan kebutuhan akan keamanan yang lebih canggih, jelas bahwa diperlukan sesuatu yang jauh lebih dari sekadar modifikasi. Perlombaan untuk menciptakan helikopter kepresidenan yang paling aman dan canggih pun dimulai. Desainer dan insinyur bekerja keras untuk menggabungkan teknologi pertahanan, komunikasi, dan kenyamanan dalam satu paket yang sempurna. Setiap detail diperhitungkan, mulai dari material bodi hingga sistem avionik yang paling mutakhir. Proses ini tidaklah mudah, penuh dengan tantangan teknis dan persyaratan keamanan yang ketat. Inilah cikal bakal helikopter yang kita kenal sekarang sebagai Marine One. Apa yang membuat Marine One begitu istimewa? Jawabannya terletak pada kombinasi unik antara teknologi pertahanan canggih, kenyamanan layaknya kantor bergerak, dan keandalan yang tak tertandingi. Ini adalah salah satu mesin terbang paling canggih dan terlindungi di dunia. Mari kita mulai dengan aspek keamanannya. Marine One adalah benteng terbang yang dirancang untuk melindungi Presiden dari segala bentuk ancaman. Helikopter ini memiliki sebuah pelindung yang terbuat dari material komposit balistik, mampu menahan tembakan senjata ringan bahkan serangan rudal tertentu. Kaca anti peluru yang tebal memastikan bahwa Presiden tetap aman di dalam. Ini bukan sekadar lapisan baja, ini adalah lapisan-lapisan material berteknologi tinggi yang dirancang untuk menyerap dan mengalihkan energi tumbukan. Tapi keamanan tidak berhenti di situ. Marine One dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif yang sangat canggih. Pernahkah Anda mendengar tentang SWAR dan CAF? Ini adalah alat penipu yang dilepaskan untuk mengalihkan rudal yang mengunci panas. Sebuah helikopter yang bisa merasakan ancaman yang datang dan secara otomatis melepaskan jebakan untuk melarikan diri. Selain itu, ada juga sistem perang elektronik yang mampu mengacaukan sinyal musuh dan mengganggu komunikasi mereka. Semua ini bekerja secara otomatis dan terintegrasi, memastikan respons tercepat terhadap ancaman. Di dalam kabin, Marine One adalah kantor bergerak yang mewah dan fungsional. Lupakan kursi plastik sempit, di sini,
Ada kursi kulit yang empuk, meja kerja yang bisa dilipat, dan sistem komunikasi canggih yang memungkinkan presiden untuk tetap terhubung dengan para penasihatnya, bahkan saat di udara. Presiden bisa menelepon siapapun di dunia, mengakses data rahasia, dan memimpin rapat penting, semua dari ketinggian ribuan kaki. Bayangkan betapa produktifnya waktu yang dihabiskan di helikopter ini. Kenyamanan juga menjadi prioritas. Meskipun dirancang untuk bertahan dalam kondisi ekstrim, interiornya tenang dan nyaman, dengan peredam suara yang efektif. Presiden bisa beristirahat atau bekerja tanpa gangguan dari bising mesin. Bahkan ada sistem AC yang diatur dengan presisi untuk menjaga suhu ideal, terlepas dari cuaca di luar. Bagaimana dengan performanya? Marine One mampu terbang dalam berbagai kondisi cuaca, berkat sistem navigasi dan sensor yang sangat canggih. Ia dilengkapi dengan radar cuaca yang mampu melihat badai dari jauh, dan sistem autopilot yang bisa menjaga helikopter tetap stabil bahkan dalam turbulensi parah. Ia juga memiliki kemampuan terbang dalam formasi ketat dengan helikopter lain, sebuah manuver yang membutuhkan presisi tinggi dan koordinasi tim yang sempurna. Dan yang tak kalah penting, Marine One selalu terbang dalam formasi yang disebut konvoi. Ini bukan hanya satu helikopter, melainkan beberapa. Bayangkan 3 hingga 5 helikopter yang terbang bersamaan, dengan Marine One yang asli disamarkan di antara mereka. Tujuannya, untuk membingungkan potensi penyerang dan membuat mereka kesulitan mengidentifikasi target sebenarnya. Ini adalah strategi cerdik yang menambah lapisan keamanan ekstra. Tim yang mengoperasikan helikopter ini adalah Marine Helicopter Squadron 1 atau HMX-1, juga bisa dikenal sebagai Nighthawks, sebuah unit elit yang dilatih secara khusus untuk misi kepresidenan. Mereka adalah pilot-pilot terbaik yang dipilih dari Korps Marinir, dengan pelatihan intensif dalam penerbangan presisi, keamanan, dan protokol kepresidenan. Mengoperasikan Marine One adalah sebuah simfoni rumit yang melibatkan puluhan, bahkan ratusan, personel dan perencanaan yang sangat detail. Ini bukan hanya tentang pilot yang mengemudikan helikopter. Ada tim darat yang besar yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan, keamanan, dan logistik. Setiap kali Marine One akan terbang, tim keamanan dan intelijen melakukan penilaian ancaman yang komprehensif. Rute penerbangan dianalisis dengan cermat, dan setiap potensi risiko diidentifikasi dan dimitigasi. Bayangkan peta yang dipenuhi dengan tanda-tanda, menunjukkan zona larangan terbang, titik pengawasan, dan jalur evakuasi darurat. Sebelum setiap penerbangan, helikopter menjalani pemeriksaan pra-penerbangan yang sangat teliti. Setiap komponen diperiksa, mulai dari bilah rotor hingga sistem elektronik. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam operasi kepresidenan. Proses pemeliharaan Marine One dilakukan dengan standar tertinggi, seringkali melebihi pedoman produsen. Ketika presiden naik ke Marine One, ada protokol yang sangat ketat yang harus diikuti. Dari cara presiden mendekati helikopter hingga posisi pengawalnya di dalam, semuanya diatur dengan presisi. Ini adalah tarian yang terkoordinasi dengan baik antara keamanan, efisiensi, dan tradisi. Satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu adalah bahwa ada beberapa helikopter cadangan yang selalu disiapkan. Jadi, jika salah satu helikopter mengalami masalah teknis mendadak, helikopter cadangan akan segera menggantikan. Ini menunjukkan tingkat kehati-hatian dan perencanaan yang luar biasa untuk memastikan kelancaran setiap perjalanan presiden. Marine One juga bukan hanya digunakan untuk perjalanan dari Gedung Putih ke pangkalan bersama Andrews atau Camp David. Ia sering digunakan untuk kunjungan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat atau pesawat. Ini memungkinkan presiden untuk mengunjungi komunitas yang lebih kecil atau lokasi-lokasi yang terpencil dengan cepat dan aman. Marine One bukanlah statis, ia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan munculnya ancaman baru. Pada akhirnya, Marine One adalah lebih dari sekadar helikopter. Ini adalah simbol yang kuat. Setiap kali Anda melihat Marine One mendarat, Anda tidak hanya menyaksikan sebuah mesin terbang yang luar biasa, Anda menyaksikan sebuah tradisi, sebuah simbol kontinuitas kepemimpinan Amerika Serikat. Kehadirannya di acara-acara penting, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, mengirimkan pesan yang jelas tentang kekuatan dan stabilitas. Ia mewakili kemampuan Amerika Serikat untuk memproyeksikan kekuasaan dan pengaruh di seluruh dunia. Dari kursi kepresidenan di dalamnya, keputusan-keputusan yang mengubah dunia dibuat. Ini adalah saksi bisu dari banyak momen bersejarah, dari negosiasi penting hingga respons terhadap krisis. Marine One adalah bagian integral dari narasi kepresidenan Amerika.
Ini adalah mahakarya rekayasa yang melindungi orang paling berkuasa di dunia, dan kisahnya terus ditulis seiring dengan setiap penerbangan. Bagaimana pendapat Anda tentang Marine One? Apakah ada aspek yang paling membuat Anda terkesan? Terima kasih.